wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan klinik fertilitas Padang bernama Medical Bloom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Doni. Saya Fadila Firmansyah. Saya Rosa Ernesti. Saya Putri Maharani, saya Diva Triata Putri. Saksikanlah video klinik fertilitas Medical Bloom Padang. Gila, ngomong-ngomong klinik fertilitas tuh apa ya? Apa ya? Guys, tadi kalian ngomongin klinik fertilitas ya? Iya. Jadi guys, klinik fertilitas adalah masalah kesehatan reproduksi yang berdampak besar pada kesejahteraan individu. Pasangan dan masyarakat WHO mendefinisikan fertilitas sebagai kegagalan hamil setelah 12 bulan berhubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi. Selain dampak medis, fertilitas juga menimbulkan tekanan psikologis, sosial, dan stigma budaya terutama di Asia termasuk Indonesia. Di Indonesia, sekitar 10-15% pasangan usia subur mengalami fertilitas. Di Kota Padang, Sumatera Barat, belum tersedia layanan fertilitas berstandar tinggi, sehingga banyak pasangan harus dirujuk ke luar provinsi untuk menjalani program bayi tabung atau teknologi reproduksi berbantu yang memerlukan biaya, waktu, dan tenaga besar. Jadi begitu teman-teman. Oh gitu, makasih ya. Ada tambahannya dari teman aku. Nah, produk yang ditawarkan klinik fertilitas menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang lengkap, terutama untuk menangani masalah infertilitas atau kesulitan memiliki anak. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan, diagnosis, dan berbagai pilihan pengobatan untuk membantu pasangan yang ingin memiliki keturunan. Setelah aku baca-baca dari internet, ternyata kelebihan klinik fertilitas itu banyak loh. Oh iya, apa aja itu? Jadi guys, kelebihan klinik fertilitas itu yang pertama ada konsultasi kesuburan dan ginekologi. Itu merupakan evaluasi awal oleh dokter spesialis untuk menentukan terapi yang sesuai, termasuk USG. Yang kedua ada in vitro fertilization atau bisa disingkat IVF. Merupakan itu program bayi tabung dengan teknologi canggih seperti CS atau laser dan embrio monitoring untuk meningkatkan keberhasilan kehamilan. Yang ketiga ada IUI, itu merupakan metode sederhana untuk kasus infertilitas ringan dengan biaya lebih terjangkau. Yang keempat itu merupakan pembekuan sperma dan embrio untuk keperluan di masa depan. Ada pemeriksaan hormon dan diagnostik reproduksi, itu merupakan evaluasi fungsi ovarium dan sperma melalui laboratorium khusus untuk mendukung diagnosa cepat dan tepat. Jadi itu kelebihan dari klinik fertilitas. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, di Padang ini nggak banyak loh klinik fertilitas. Wah, ide yang bagus tuh untuk kita membuat ide bisnis klinik fertilitas. Ya. Jadi, untuk membangun sebuah ide bisnis klinik fertilitas, kita membutuhkan STP. Yang pertama itu segmentasi. Segmentasi berdasarkan demografis, pasangan usia subur dari 25 sampai 45 tahun. Yang kedua itu pasangan menikah secara sah. Dan yang ketiga, pendapatan menengah ke atas dari 8 juta ke atas. Lalu, untuk geografisnya, kita akan membuka klinik fertilitas itu di Kota Padang. Yang ketiga, berdasarkan psikografis, peduli terhadap kesehatan, privasi tinggi, aktif mencari info medis. Dan yang terakhir yaitu perilaku. Pasiennya ingin cek kondisi sebelum mencoba hamil. Selanjutnya kita akan membahas targeting. Targeting itu pasangan usia 25 sampai 45 tahun, menikah lebih dari 1 tahun, belum mempunyai anak. Dan yang selanjutnya estimasinya dari 50 juta sampai 75 juta pasangan potensi di Sumbar dan sekitarnya. Terakhir itu positioning. Klinik fertilitas ini menghadirkan rasa terpercaya dan modern yang menghadirkan harapan dengan teknologi yang canggih, etika, dan empati. Tapi aku masih bingung nih di mana kita akan membangun klinik fertilitasnya. Wah, aku ingat loh, aku punya teman yang ngerti tentang klinik fertilitas ini. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang apa saja peralatan yang harus dibutuhkan dan estimasi harga untuk membangun klinik fertilitas. Baik, yang pertama ada inkubator embryo time lapse, berfungsi untuk kultur embrio selama 3-5 hari. Estimasi harga itu di harga 1 miliar. Selanjutnya ada mikroskop ICSI plus mikromanipulator penyatuan sperma dan ovum, estimasi harga 1,2 M. Lalu ada USG transvaginal 4D
berfungsi sebagai pematuan folikel dan rahim yang di harga dengan 500 juta. Lalu ada cryotank plus straw, penyimpanan embrio atau sperma dalam nitrogen cair. Di sini harganya 300 juta. Lanjut ada centrifugal regen laboratorium, berfungsi pengolahan sperma dan darah dengan harga 350 juta. Lalu sistem EMR plus billing digital, manajemen pasien dan laporan hasil dengan estimasi harga 200 juta. Lalu yang terakhir ada peralatan tindakan dan pemulihan, kursi OPPO atau ET, ranjang, monitor yang estimasi harganya adalah 150 juta rupiah. Jadi sekian yang harus dikeluarkan untuk saudara-saudara yang ingin membangun klinik fertilitas. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.